Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari yang cerah ini kita semua diberikan kesempatan untuk memaparkan presentasi tentang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan judul Latar Belakang dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Kami berasal dari kelompok 5, ada Fahrisa Nadia Putri, Mesya Lafina Mariza, Sultan Zaki Trisnaji, Raffi Andika Fadlur Rahman, dan Akmal Bilal Fahriza. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan ini akan dibacakan oleh Akmal. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Jaki. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk karakter anak bangsa menjadi warga yang dapat diandalkan bangsa dan negara. Mempelajari dasar-dasar negara dan warga negara dengan harapan menciptakannya generasi penerus bangsa yang cerdas, kritis, cinta tanah air, memiliki jiwa bela negara, dan bermoral sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga masa depan bangsa Indonesia akan lebih terjamin dengan para penerus yang berkualitas, berintegritas, dan bermoral. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mendapatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai generasi muda bangsa Indonesia. Selanjutnya. Baik, untuk mind map akan saya bacakan terlebih dahulu ya. Jadi untuk mind map yang akan kita paparkan adalah tentang sejauh mana generasi muda terdidik harus ikut serta secara aktif. Nah, lalu yang akan kita bahas adalah bagaimana mereka mengenali sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu hal apa saja yang dapat dan pernah mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang ketiga, tantangan terkait dengan pergaulan internasional. Selanjutnya. Silakan, Akmal, bisa dilanjutkan. Baik. Selanjutnya di sini ada mengenali sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa. Yang kedua, Indonesia menetapkan bentuk negaranya berupa persatuan dengan bentuk republik sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang ketiga, pemerintah berbentuk republik ini dapat tercermin dari terselenggaranya prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis yang dibentuk melalui pemilihan umum. Yang keempat, sebagaimana yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kelima, akhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lepas dari adanya nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, secara jelas dapat dipahami dari dasar negara Pancasila dan Konstitusi Negara Undang-Undang 1945. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mesya Lafina Mariza. Tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Jeki. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang hal apa saja yang dapat dan pernah mengganggu NKRI. Yang pertama yaitu adanya masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu yang kedua ada narkoba. Yang ketiga ada penggantian ideologi bangsa. Lalu yang keempat ada isu SARA. Yang kelima ada kekayaan kebudayaan. Yang keenam ada ancaman pertahanan dan keamanan. Lalu ada provokasi dari negara lain. Dan yang terakhir ada ancaman penyebaran kebudayaan asing. Lalu selanjutnya itu tantangan terkait dengan pergaulan internasional. Peningkatan kompetisi antara negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik yang bagaimana Indonesia dan ASEAN yang berada di pusat Indo-Pasifik menjawab tantangan yang ada dari negara-negara besar ini. Baik itu kompetisi persaingan, pengaruh, atau power dari negara-negara besar yang bagaimana
menavigasi hasil ketidakpastian ekonomi global maupun dunia dalam konteks kebijakan luar negeri maupun perdagangan. Lalu ada melemahnya globalisasi. Pemerintah menyoroti bagaimana Indonesia menghadapi globalisasi, misalnya dengan membangun kerjasama multilateral di PBB dan menunjukkan peran-peran Indonesia di forum-forum internasional. Selanjutnya saya kembalikan ke Jeki. Baik, terima kasih, Mesya. Selanjutnya, berikut adalah mind map tentang apa yang akan kita paparkan selanjutnya, yaitu tentang hal apa saja yang dianggap mengganggu kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa kita lihat, hal-hal tersebut adalah yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Fahrisa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Jeki. Yang pertama di sini ada ideologi. Di poin pertama ada baru-baru ini kita sering melihat kasus terorisme dengan tujuan untuk jihad dan bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah yang tentu saja tidak pas untuk diterapkan di Indonesia. Sebab Indonesia terdiri atas suku majemuk dan memeluk beberapa kepercayaan agama yang berbeda-beda. Lalu di poin kedua, maka dari itu upaya menggantikan ideologi bangsa ini menjadi ancaman NKRI dari dalam negeri yang sangat serius karena dapat menyebabkan perang saudara. Di poin ketiga, salah satu contoh negara yang mengalami perang saudara akibat adanya upaya pergantian ideologi adalah Suriah, Irak, dan beberapa negara timur di Timur Tengah. Boleh selanjutnya. Lalu yang kedua ada alutsista. Di poin pertama masih terbatasnya alat utama sistem senjata atau alutsista, TNI menjadikan kemampuan pertahanan negara belum mampu secara optimal menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di poin kedua, kurang memadainya kondisi dan jumlah alutsista, sarana, prasarana, serta masih rendahnya tingkat kesejahteraan anggota TNI. Merupakan permasalahan yang selalu dihadapi dalam upaya meningkatkan profesionalisme TNI. Di poin terakhir, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan terus melakukan pembenahan terhadap alat utama sistem senjata atau alutsista yang dimiliki oleh TNI dari 3 matra berteknologi canggih dan modern. Hal itu dilakukan agar alutsista yang dimiliki TNI mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Saya kembalikan lagi ke Jeki. Baik, terima kasih Fahrisa atas pemaparannya. Lanjut, untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Raffi Andika Fathur Rahman. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Jeki. Di sini saya akan menjelaskan, melanjutkan mengenai hal apa saja yang dianggap mengganggu kedaulatan NKRI. Saya akan menjelaskan dari sandang, pangan, dan papan. Jadi, untuk kesejahteraan masyarakat, sumber daya hayati merupakan persediaan pangan, sandang, dan papan, dan juga sebagai perluasan lapangan pekerjaan melalui keterlibatan petani dan stakeholder-nya. Untuk pertahanan negara, sumber daya hayati berfungsi sebagai logistik wilayah komponen pendukung yang berfungsi meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer. Logistik tidak memenangkan perang, namun logistik yang cukup, perang tidak mungkin dimenangkan. Penyiapan logistik untuk pertahanan negara berasal dari sumber daya hayati yang berada di Indonesia, seperti pangan, sandang, dan papan. Oleh karena itu, sumber daya hayati yang ada harus dikelola dan dijaga dengan baik keberadaan dan kesinambungannya dari segala ancaman. Boleh selanjutnya. Lalu yang terakhir ada teknologi, seni, dan religi. Masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh anak di Indonesia mengakibatkan penggunaan gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada anak dan kurangnya orang-orang bersosialisasi karena fokusnya selalu kepada teknologi. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Raffi Andika Fathur Rahman atas pemaparannya. Selanjutnya ada hasil wawancara yang telah kita lakukan. Hasil ini akan dibacakan oleh Mesya. Waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, selanjutnya kelompok kami telah melakukan wawancara kepada 6 narasumber dengan pertanyaan yaitu apakah perlu bagi generasi muda terdidik bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan kewarganegaraan dan mengapa? Lalu pertanyaan kedua yaitu apakah perlu bagi generasi muda terdidik bangsa Indonesia untuk mengetahui sejarah terbentuknya NKRI dan tantangan dan ancaman yang dihadapi NKRI dan mengapa? Lalu berikut adalah hasil wawancaranya. Dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan beberapa generasi termuda terdidik juga dapat kami lihat bahwa para generasi muda memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi kami para penerus bangsa. Mereka juga sadar bahwa perlu bagi kami para penerus bangsa untuk mengetahui bagaimana sejarah NKRI, tantangan dan ancaman yang pernah dihadapi. Karena dengan ini kita dapat semakin termotivasi untuk menjadi generasi muda yang berkualitas dan memajukan bangsa. Dan dengan mengetahui sejarah NKRI juga kita dapat mengetahui seberapa besar perjuangan para pahlawan kita untuk mempertahankan bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada Jeki. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Mesya dan teman-teman sekalian atas pemaparannya. Baik, jadi begitu pemaparan dari kami ya. Jadi kesimpulannya, dari bahasan dan wawancara ini dapat kita simpulkan bahwa penting bagi kita generasi muda penerus bangsa untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini. Kita harus memahami bagaimana terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sehingga kita mengerti bagaimana dasarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini. Kita juga harus mengetahui tantangan yang dihadapi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hal-hal apa saja yang mengganggu kedaulatannya. Karena nantinya ini akan menjadi kewajiban kita sebagai penerus bangsa untuk menghadapinya dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita juga menjadi tahu bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, warga negara yang kreatif, warga negara yang bertanggung jawab, warga negara yang cerdas, warga negara yang kritis, dan warga negara yang partisipatif. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mahasiswa dan mahasiswi menjadi warga negara yang baik sekaligus paham antara hak dan kewajiban, dapat hidup berdemokrasi, nasionalis, dan dibekali nilai-nilai moral, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada saran. Berikutlah saran dari kami. Dalam era globalisasi diperlukan adanya satu pola pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter agar terciptanya manusia yang berkepribadian serta berkarakter. Jadilah warga negara Indonesia yang baik, taat pada hukum dan norma-norma yang berlaku, taat pada Pancasila, dan taat pada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya. Berikut adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang telah kami gunakan untuk membuat pemaparan ini. Baik, sekian pemaparan dari kami, kelompok 5. Apabila saya berkenan untuk menambahkan untuk teman-teman sekalian, memang kita semua, para pemuda, bukanlah 100% warga negara Indonesia, bukan 100% populasi negara Indonesia, tetapi yang jelas, kita semua adalah 100% masa depan bangsa Indonesia. Baik, sekian. Terima kasih. Kami kurang lebihnya mohon maaf.